Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Zainul Muttaqin MH selaku dosen pengampu, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan ihsan sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang kami bahas adalah hadis dan sejarah pengumpulannya. Perkenalkan, nama saya Anti Zuniatul Mabrurah selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun kelompok saya yaitu 1. Ahmad Saifuddin, 2. Amelia Kurota Ayun. Marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Kurota Ayun. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Yang pertama adalah pengertian hadis. Secara etimologi, hadis memiliki makna yang pertama yaitu jadid, lawan dari khodim, yang berarti baru. Jamaknya adalah hidats, hudatsa, dan huduj. Yang kedua adalah khorib, yang berarti dekat atau yang belum lama terjadi. Yang ketiga adalah khabar atau warta, ialah sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Adapun secara terminologi, menurut ahli hadis, hadis adalah segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah pengertian sunnah. Menurut bahasa, sunnah bermakna jalan yang dijalani, baik terpuji atau tidak. Sesuatu yang sudah tradisi atau menjadi kebiasaan dinamakan sunnah walaupun tidak baik. Lalu, menurut muhaditsin, sunnah ialah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW maupun sesudahnya. Yang ketiga adalah pengertian khabar. Khabar secara etimologi ialah berita yang disampaikan dari seseorang. Jamaknya adalah akhbar. Orang yang banyak menyampaikan khabar dinamakan khabir. Yang keempat adalah pengertian atsar. Secara etimologis ialah bekasan sesuatu atau sisa dari sesuatu dan dinukilkan. Atau dinukilkan sesuatu doa, umpamanya dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW disebut doa masyhur. Secara terminologis, jumhur ulama menyatakan bahwa atsar sama artinya dengan khabar dan hadis. Sekian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, NIM 12610120280. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Pertama yaitu pada masa Nabi. Pada masa Nabi, hadis pada Rasulullah SAW dikenal dengan asyar al-wahyi wal at-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat. Sebagai pewaris pertama ajaran Islam, wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takdirnya. Para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Para sahabat pun dapat secara langsung memperoleh hadis dan dari Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Selain itu, ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu 1. Melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Yang kedua, dalam
banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yakni kemudian disampaikannya kepada orang lain. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika Haji Wada dan Fathul Al-Mekah. Pengumpulan hadis pada masa sahabat Nabi. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebagai keniscayaan. Pada masa sahabat Nabi dibagi menjadi berikut: 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. 1. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Pernyataan ini berdasarkan pada pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus seorang nenek. Suatu ketika ada seorang nenek menghadapnya. Nenek tersebut meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan cucunya. Selain itu, Abu Bakar bertanya kepada para sahabat. Al-Mughirah ibn Syu'bah menyatakan kepada Abu Bakar bahwa Nabi telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar 1/6 bagian. 1. Abu Bakar selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Yang kedua, kebutuhan hadis tidak sebanyak pada masa sesudahnya. Yang ketiga, jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Nabi sangat singkat. Yang kedua yaitu pada masa sahabat Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis, seperti halnya Abu Bakar. Selain itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar untuk tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat, dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan hadis. Yang ketiga yaitu pada masa sahabat Utsman bin Affan. Secara umum, kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan kebijakan dua khalifah sebelumnya. Hal ini terbukti ketika Utsman memiliki kesempatan untuk berkhutbah. Dalam khutbahnya, Utsman meminta kepada para sahabat untuk tidak banyak meriwayatkannya hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Umar sendiri memang tampaknya tidak banyak meriwayatkan hadis. Dari sini terlihat bahwa pada masa Utsman bin Affan, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis telah lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada masa Umar. Yang keempat yaitu pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayatan hadis. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib sama dengan masa sebelumnya, yaitu adanya sikap kehati-hatian dari para khalifah dalam periwayatan hadis. Namun situasi umat Islam yang dihadapi Ali telah berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa Ali, pertentangan politik semakin menajam di kalangan umat muslim, yaitu terjadinya peperangan antara kelompok pendukung Ali dan pendukung Muawiyah, dan kejadian tersebut yang akhirnya membawa dampak negatif dalam bidang periwayatan hadis. Kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemalsuan hadis. Itulah yang menjadikan periwayatan hadis tidak dapat dipercaya riwayatnya secara keseluruhan.
4 bentuk kebijakan Khulafaur Rasyidin tentang periwayatan hadis. 1. Seluruh khalifah sepakat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadis. 2. Melarang untuk memperbanyak periwayatan hadis, terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tujuannya supaya periwayatan tersebut bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan supaya perhatian masyarakat tidak berpaling dari Al-Quran. Yang ketiga, pengucapan, sumpah ataupun penghadiran saksi bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Yang keempat, kesemua khalifah telah meriwayatkan hadis. Hanya saja 3 khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, meriwayatkan hadis secara lisan. Hanya Ali yang meriwayatkan hadis secara lisan dan tulisan. Yang kelima yaitu pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene-nya adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan mengoleksinya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Metode yang dilakukan pada para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amalia para sahabat. Lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Yang keenam yaitu pada masa tabi'in at-tabi'in. Masa tabi'in at-tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Tabi'in berakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Cara periwayatan hadis pada masa tabi'in at-tabi'in adalah bilafzi, yaitu dengan lafaz. Karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Maraknya pemalsuan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in yang terus berlanjut sampai masa sesudahnya menjadikan para ulama untuk meneliti keotentikan hadis. Cara yang ditempuh para ulama yaitu dengan meneliti perawi-perawinya. Dari penelitian tersebut memunculkan istilah isnad sebagaimana yang dikenal hingga saat ini. Menurut Abu Zahroh, sanad yang disampaikan pada masa tabi'in sering menyampaikan sebuah hadis tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkannya. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.